Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kupas Malam. Apa kabar nih sahabat misteri? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Episode kali ini kami mengadaptasi sebuah kisah nyata langsung dari penulisnya, yaitu dari akun Twitter @rasth140217. Nah, kisah kali ini bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dan sangat sulit diterima secara akal sehat. Bahkan teror-teror tersebut sampai hampir merenggut nyawa dari salah satu pihak keluarga yang menghuni tempat tinggal tersebut. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Bersama gua Bang J, selamat datang di Radio Misteri. Kisah nyata kali ini masih dari Pulau Borneo, Kalimantan Tengah. Berkisah tentang sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah, tapi rumahnya ini belum selesai dibangun dan dijual murah oleh pemiliknya. Dijual sekitar 18 juta saja. Tanahnya juga lumayan luas. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016 sampai 2017. Entah kenapa pemilik rumah dan tanah itu menjual dengan harga yang sangat murah. Dia hanya mengatakan kalau sudah tidak sanggup lagi membiayai pembangunan rumah itu karena dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Keluarga kecil yang membeli rumah itu bukan berasal dari desa tersebut, sehingga mereka tidak tahu cerita di balik rumah yang baru mereka beli itu. Singkatnya, setelah membayar harga rumah dan tanah tersebut, mereka pun mulai melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai itu. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa keluarga ini terdiri dari 4 orang. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayahnya bernama Anton, ibunya bernama Diana, dan kedua anak laki-laki mereka bernama Alif yang sulung dan Haki yang bungsu. Antoni ini merupakan seorang mualaf. Dia masuk Islam saat menikah dengan Diana. Keluarga mereka ini termasuk keluarga yang taat beragama, sholat 5 waktu dan juga sering ikut acara-acara di masjid. Anton bekerja di salah satu sekolah dasar. Kebetulan rumah yang dia beli ini berada tidak jauh dari sekolah tempatnya mengajar. Tidak seperti dulu waktu dia masih ngontrak, jarak sekolah dengan tempat tinggal atau kontrakannya itu berjarak sekitar 50 km. Maklum, di desa, tempat sekolahan itu tidak memiliki rumah dinas untuk para guru, sehingga ia harus ngontrak. Jadi dengan membeli rumah tersebut, lumayan bisa mempersingkat jarak menjadi 20 km ke sekolah menggunakan motor miliknya. Sehingga Antoni akan sedikit lebih santai, tidak seperti sebelumnya yang harus pergi subuh-subuh menuju sekolah. Hari Minggu Anton libur mengajar. Pagi-pagi dia sengaja ikut mengawasi para tukang yang bekerja di rumahnya. Saat itu ada 5 orang tukang di sana. Awalnya aman-aman saja, hingga pada sore hari saat mereka memasang kasau atau memasang balokan penyangga genteng, tiba-tiba tukang yang berada di atas terjatuh tanpa diketahui penyebabnya. Tukang itu terluka parah, kepalanya membentur balokan yang ada di bawah. Namun kejadian itu tidak hanya sampai di situ. 3 hari setelahnya, ada lagi 1 orang tukang yang harus terluka tertimpa oleh atap. Untungnya tidak terlalu parah seperti tukang pertama. Pak, maaf. Sebaiknya Bapak mengadakan bata tengah
semacam memberikan sesajen untuk penunggu di sini, Pak. Usul salah satu tukang. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Anton. Di tanah rumah Bapak ini dulunya gereja. Gereja itu terbakar saat orang-orang sedang beribadah di dalamnya. Dan kata orang yang pernah melihat penampakan di sekitar sini, ada beberapa orang berpakaian biarawati sedang berjalan berurutan di sini, Pak. Tukang itu menjelaskan. Anton terdiam dan berkata, Baiklah, ini uangnya. Biar Bapak saja yang bata tengah. ujar Anton seraya menyerahkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Singkatnya, bata tengah pun dilakukan dan benar saja semenjak bata tengah, para tukang tidak ada gangguan lagi pada saat pembangunan. Beberapa bulan berlalu, rumah Anton pun selesai dibangun. Rumah indah yang merupakan impian keluarga kecilnya ini siap dihuni. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa punya rumah juga. Ucap Diana malam itu. Ya, Alhamdulillah. Jawab Anton sambil tersenyum. Malam pertama mereka tidur di rumah itu masih tidak ada gangguan. Namun menginjak malam ketiga, mulai terasa suasana yang lain. Malam itu, Diana sedang memasak makanan di dapur. Kebetulan saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Saat dia selesai menggoreng telur dan menaruhnya di piring, entah kenapa, tiba-tiba telur itu menghilang dari atas piring. Saat itu Diana tidak memikirkan apa-apa, dia hanya menduga bahwa mungkin saja telur itu dimakan kucing saat dia tinggalkan mencuci tangan tadi. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu. Dia berjalan ke arah luar menuju pintu, namun saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di situ. Saat Diana kembali ke dapur, tiba-tiba suara ketukan yang sama terdengar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Saat Diana membuka pintu, hal yang sama terjadi lagi, tidak ada siapa-siapa di situ. Diana menarik nafas panjang, raut wajahnya sudah mulai kesal. Diana menutup pintu dengan kasar. Diana melihat dari bawah pintu, di sana ada bayangan seseorang berdiri di luar. Jangan kurang ajar, ketuk-ketuk pintu rumah orang ya. Bentak Diana sembari membuka pintu rumahnya. Namun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Sesaat suasana menjadi hening. Tiba-tiba dia melihat banyak orang lewat di samping rumahnya dengan tangan yang seperti memeluk sesuatu. Apa mungkin yang mengetuk pintu tadi salah satu di antara mereka ini ya? Ucap Diana. Seiring lewatnya orang-orang itu, tiba-tiba tercium bau gosong. Seperti bau sesuatu yang terbakar. Diana bergegas masuk ke dalam rumahnya dan segera mengecek kompornya. Diana menarik nafas lega karena ternyata kompornya masih baik-baik saja. Lalu suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini Diana membukanya sambil membawa pisau. Saat pintu terbuka, terlihat ada beberapa orang warga yang ternyata sedang berjaga malam. Maaf Bu, kami mendengar ada teriakan dari dalam. Kami pikir ada maling di rumah Ibu. Ujar salah seorang warga. Teriakan? Tanya Diana bingung. Iya Bu, saat kami lewat di sini kami mendengar suara teriakan dari dalam rumah Ibu. Kami kira ada apa-apa Bu, makanya kami memutuskan untuk ngecek ke sini. Saya malah dibuat kesal tadi Pak. Di pintu ada yang mengetuk, tapi setelah saya buka nggak ada siapa-siapa di luar. Ujar Diana. Warga itu pun saling berpandangan. Kalau begitu kami pamit ya Bu, maaf sudah mengganggu. Kata salah seorang warga. Diana mengangguk, lalu setelah orang-orang itu pergi, Diana langsung menutup pintu rumahnya. Dia mengurungkan niatnya untuk makan dan lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Diana masih memikirkan apa yang tadi dia alami dan yang warga katakan.
Suara sesuatu di dinding seperti benda tajam yang digoreskan ke dinding tepat di bagian luar kamar. Seiring dengan bunyi-bunyi di luar, tiba-tiba Diana kembali mencium bau gosong. Dia ingin memeriksanya ke dapur, namun ia mengurungkan niatnya. Tidak, ini bukan dari komporku. Ini pasti bau dari salah satu warga. Gumam Diana. Namun rumahnya itu berjarak sekitar 10-20 meter dari rumah-rumah warga yang lain. Liv, bangun nak, temani mama. Bisik Diana ke telinga anaknya. Alif dengan ogah-ogahan bangun. Ada apa, Ma? Tanya Alif. Kamu mencium sesuatu nggak? Alif mengendus-endus sebentar lalu menggeleng. Alif tidak mencium bau apa-apa, Ma. Jawab Alif. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di dapur. Kita periksa yuk, Liv. Ajak Diana. Lalu mereka berdua pun berjalan pelan ke arah dapur. Sesampainya di dapur, mereka bisa bernafas lega karena ternyata yang jatuh itu adalah ember. Dan di dapur itu ada seekor kucing berwarna hitam. Syukurlah, cuma kucing. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, mereka pun kembali ke kamar. Haki kemana, Ma? Tanya Alif menunjuk tempat tidur adiknya yang sudah kosong. Haki, Panggil Diana seraya melihat keluar jendela kamar. Sepi, tidak ada siapa-siapa di situ. ayo kita cari Haki, Liv. Ajak Diana seraya memegang erat tangan anaknya. Diana dan anak sulungnya itu bergegas mencari Haki, mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Haki. Diana akhirnya mulai menangis. Ya Allah, di mana Haki? Ucap Diana. Maaf Bu, ada apa? Tanya seorang warga. Diana mengangkat wajahnya melihat ke arah orang itu yang ternyata adalah warga yang tadi mengetuk rumahnya. Anak saya hilang, Pak. Isak Diana. Hilang? Ucap orang itu sambil menatap ke arah warga lainnya. Jangan-jangan dingayong orang? Ujar salah seorang warga. Maaf Bu, apa anaknya sudah dicari atau mungkin anak ibu sedang ke kamar mandi? Sudah, Pak. Sudah saya cari, Pak. Tapi tidak ada. Ucap Diana terisak-isak. Itu yang di dalam rumah siapa Bu? Ujar salah seorang warga seraya menunjuk ke dalam rumah. Sontak Diana langsung melihat ke dalam. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Bapak salah lihat. Nggak ada siapa-siapa. Suami Ibu kemana? Apa mau kami bantu cari anaknya Bu? Tanya warga yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Diana. Lalu setelah melepas sandal, warga itu pun masuk ke rumah Diana. Hawa di dalam rumah itu terasa berbeda. Orang-orang saling pandang dan bersamaan mereka menggosok-gosok lengan mereka yang bulu-bulunya sudah mulai berdiri. Ada apa, Pak? Enggak Bu, enggak ada apa-apa. Jawab mereka bersama-sama. Mereka pun mulai berpencar mencari anak bungsu Diana. Ada yang ke kamar mandi, ada juga yang ke dapur dan ke belakang rumah. Tiba-tiba seorang warga yang berada di belakang rumah berteriak memanggil warga lainnya. Dan bersama-sama mereka menyusul ke arah suara tersebut yang ternyata di dekat sebuah sumur milik Diana. Anak Ibu ada di dalam sumur. Tunjuk warga yang berteriak tadi. Astagfirullahaladzim. Kau pegangan di tali itu kuat-kuat ya nak. Suruh salah seorang warga. Untungnya di sumur itu ada sebuah ember yang talinya terikat dengan balokan di atas sumur, jadi anak itu tidak sempat tenggelam kepalanya. Orang-orang itu pun langsung menolongnya dengan cara menarik tali timba ke atas. Anak tersebut berusia 7 tahun, sehingga bisa bertahan dan berpegangan erat hingga ke atas. Kenapa kamu bisa sampai di dalam sumur, Haki? Tanya Diana sambil memeluk anaknya. Tadi aku dibawa ke sini. Lalu aku didorong ke dalam sumur. Untungnya aku berhasil meraih ember timba, Ma. Warga yang mendengar perkataan Haki itu pun saling berpandangan. Bu, sebaiknya anak-anak ibu jangan sendiri lagi. Takutnya kejadian seperti ini terulang, ujar salah seorang warga. Baik, Pak. Terima kasih Bapak-bapak sudah menolong anak saya.
Sama-sama Bu, kalau begitu kami pamit dulu ya, mau keliling kampung. Bapak nggak mau saya buatkan kopi dulu Pak? Gak usah Bu, nanti kami ngopi di pos ronda saja. Jawab salah satu di antara warga itu. Setelah warga yang sedang ronda itu pergi, Diana segera membawa anak-anaknya masuk ke dalam kamar. Malam itu Diana tidak tidur sama sekali, takut jika anak-anaknya kenapa-kenapa lagi. Subuh terdengar suara sepeda motor yang parkir di halaman rumah mereka. Assalamualaikum. Ucap Anton. Saat mendengar suara suaminya, Diana pun bergegas keluar dari kamar dan berlari ke arah pintu rumah. Syukurlah kamu sudah pulang. Salamku kenapa tidak dijawab? Tanya Anton tersenyum seraya melangkah masuk. Haki demam. Mendengar perkataan istrinya, Anton langsung masuk ke kamar dan memeriksa keadaan anak bungsunya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tanya Anton. Diana pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tapi dia lupa menceritakan tentang orang-orang yang lewat di samping rumahnya. Anton terdiam sesaat. Besok kita akan tanyakan kepada Ustadz. Ujar Anton. Menjelang pagi, barulah Diana bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi Diana terbangun. Di depan kamar dia melihat Alif sedang bermain. Kamu sudah bangun? Tanya Anton yang sedang menggendong Haki. Ini sarapan dulu. Tadi aku bikin nasi goreng. Diana pun tersenyum. Dia menatap Anton, suaminya itu memang serba bisa. Bisa memasak, mencuci, dan lain-lain pekerjaan perempuan. Pikirannya yang melayang ke tahun-tahun saat dia melahirkan Haki. Suaminya lah yang melayani keperluan Diana 24 jam karena jauh dari orang tua. Nanti sore kita ke rumah Ustadz ya. Kata Anton yang membuyarkan lamunan Diana. Ustadz yang mana? Tanya Diana. Ustadz yang ada di seberang desa ini. Ada di desa lain, kata temanku. Di desa itu ada Ustadz yang bisa melihat hal-hal gaib seperti ini. Jawab Anton seraya duduk di dekat istrinya. Kenapa harus nunggu nanti sore? Lebih baik kita pergi sekarang aja. Baiklah, tapi kamu makan dulu. Jawab Anton. Aku takut kalau ada yang mengirim hal-hal gaib kepada kita. Apalagi keluargamu kan sangat membenci aku dan anak-anak. Makanya nanti kita ke tempat Ustadz itu dan kita tanyakan semuanya. Balas Anton. Singkatnya, hari itu mereka berempat pergi ke desa tempat tinggal Ustadz. Setelah bertanya dengan para penduduk di desa itu, sampailah mereka di rumah di ujung desa. Assalamualaikum. Ucap Anton dan Diana. Waalaikumsalam. Jawab seseorang di dalam rumah yang pintunya terbuka. Cari siapa ya? Saya mencari Ustadz Amir. Apa benar beliau tinggal di sini? Wah, kalian telat nak. Hamzah tadi baru berangkat dijemput orang. Jawab ibu-ibu itu yang ternyata adalah ibu dari Ustadz Hamzah. Anton dan Diana saling berpandangan dan bertanya. Kira-kira kapan Ustadz Hamzah datang? Malam ini atau besok ya, Bu? Wah, ibu kurang tahu nak. Tapi tadi kata yang jemput, saudara istrinya kerasukan dan desa itu lumayan jauh dari sini. Kemungkinan beberapa hari baru Ustadz Hamzah bisa pulang. Jawab ibu tersebut. Baiklah, Bu. Kalau begitu kami pulang dulu ya. Kami tinggal di desa sebelah sana. Jika Ustadz Hamzah sudah pulang, kalau beliau berkenan, bisa langsung ke rumah kami ya, Bu. Ya, nanti akan ibu sampaikan. Hati-hati di jalan ya. Setelah sampai di rumah, malam pun tiba. Lalu Anton bertanya kepada Diana. Kamu tidak memasak? Tidak, aku tidak ingin ke dapur malam-malam. Jawab Diana. Ya sudah, aku beli makanan sebentar ya ke warung. Ujar Anton sambil memasukkan dompet ke dalam kantong celananya. Jangan lama-lama ya, aku takut. Jawab Diana. Anton tersenyum lalu berjalan keluar kamar. Seperginya Anton, Diana dan kedua anaknya saling berpelukan. Ma, Alif mau pipis. Kata anak sulungnya. Ayo, Sahut Diana sambil menggendong Haki lalu tangan sebelahnya lagi memegang Alif. Mereka bertiga ke dapur. Tiba-tiba, bau gosong yang kemarin malam tercium lagi. Lip, pipis di sini aja, cepetan. Ujar Diana sambil menarik tangan anaknya. Pintu rumah mereka tertutup tiba-tiba. Ada apa, Ma? Cepat Lip, kita kembali ke kamar. Ujar Diana ketakutan sambil menarik tangan anaknya.
Namun saat mereka berbalik, tiba-tiba terlihat sosok berwarna hitam gosong di balik lemari. Astagfirullahaladzim. Ucap Diana kaget bercampur takut. Namun sekejap mereka menutup mata, tiba-tiba sosok hitam gosong itu pun sudah tidak ada lagi. Diana yang masih menggendong Haki dan memegangi Alif pun langsung membawa anak-anaknya kembali ke dalam kamar. 1 jam, 2 jam, Anton tidak kunjung kembali. Diana pun mulai khawatir. Namun di sisi lain dia juga sangat takut untuk keluar rumah. Dan di saat yang bersamaan terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar. Diana, buka pintunya. Mendengar teriakan Anton yang seperti orang ketakutan itu, mereka bertiga pun langsung keluar kamar. Buka pintunya sekarang. Teriak Anton dari luar. Namun pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Pintunya kau kunci, Ton. Teriak Diana ikut menggedor-gedor pintu. Aku tidak mengunci pintunya, Diana. Mereka mulai panik. Tiba-tiba tercium lagi bau gosong dari arah dapur. Bau apa ini, Nah? Aku tidak tahu, tapi bau ini sudah sering tercium. Jawab Diana. Api mah, api. Teriak Alif ketakutan melihat cahaya api di dapur. Astagfirullahaladzim. Cepat keluarkan kami dari sini, Ton. Cepat. Kurasa rumah kita terbakar. Teriak Diana. Mendengar kata istrinya, Anton langsung mendobrak pintu itu, namun sia-sia saja. Pintu itu tidak kunjung terbuka. Tolong! Tolong! Teriak Anton berkali-kali. Dan beberapa saat kemudian para warga terdekat mulai berdatangan. Mereka beramai-ramai berusaha mendobrak pintu rumah itu. Dan alhamdulillah pintu pun berhasil dibuka. Diana beserta kedua anaknya berhasil dikeluarkan dari rumah yang sudah mulai terbakar sebagian itu. Namun anehnya, api hanya membakar di sekitar dapur. Api tidak membakar ruangan-ruangan lainnya. Pak, sebaiknya demi keselamatan Bapak dan Ibu, malam ini kalian tidur di rumah kami saja. Biar nanti kami ceritakan semuanya. Ujar salah satu warga. Singkatnya, Anton dan keluarganya tidur di rumah salah satu warga yang ikut menolong mereka tadi. Saat anak-anak Anton dan Diana sudah tertidur, mereka pun diceritakan tentang yang terjadi yang sebenarnya di rumah itu. Dulu sebelum rumah Bapak itu dibangun, ada sebuah rumah. Namun hanya berjangka 4-5 hari saja, rumah itu dihuni pemiliknya. Karena tepat di hari keempat atau kelima, rumah itu terbakar habis. Ibunya pemilik rumah itu meninggal di sana, Pak. Terbakar bersama rumah karena dia lumpuh. Dan anak menantunya tidak sempat mengeluarkan ibunya. Dan sebelumnya lagi rumah itu juga ada rumah yang terbakar. Tapi sekarang anehnya rumah Bapak itu tidak terbakar semua. Sementara rumah-rumah yang dulu yang pernah dibangun di sana, di tanah rumah itu semuanya habis terbakar, Pak. Cerita warga. Anton dan Diana saling berpandangan. Pak, apa benar awalnya di tanah ini pernah berdiri sebuah gereja? Iya, Pak, katanya dulu memang pernah ada sebuah gereja di sana. Tapi terbakar bersama orang-orang yang sedang berdoa di dalamnya. Entah dulu api itu berasal dari mana. Kami pun tidak tahu. Apa mungkin rumah kami tidak terbakar habis karena kami menyimpan Al-Quran ya, Pak? Nggak mungkin, Pak. Soalnya dulu yang beli tanah itu ada yang beragama Islam juga. Dan ada yang beragama Katolik juga, Pak. Tapi tetap saja, Pak, rumah itu akhirnya terbakar habis. Cuman rumah Bapak ini saja nih yang nggak terbakar habis. Jadi yang membeli tanah itu sudah banyak ya, Pak? Tapi sayang semuanya yang membangun rumah di tanah itu berakhir kebakaran. Iya, Pak. Ya sudah, Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu tidur saja dulu. Biar besok kami membantu Bapak memilih barang-barang yang masih bisa dipakai dari rumah Bapak. Anton dan Diana pun berusaha memejamkan mata walau pikiran mereka berdua masih memikirkan yang sudah terjadi di rumah baru mereka itu. Apa benar di sana dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak menyadari kalau mereka sudah mati? Pagi-pagi sekali Anton dan Diana sudah bangun. Ibu-ibu di rumah itu pun sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Terima kasih, Bu. Maaf kami merepotkan. Tidak apa-apa, kami malah senang kalau ada yang mau tidur di rumah sederhana milik kami ini. Jawab ibu-ibu itu tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, mereka pun berangkat kembali ke rumah Anton.
Di sana sudah ada beberapa warga yang menunggu di luar rumah itu. Anton, Diana, dan para warga masuk ke dalam rumah mengumpulkan barang-barang yang masih utuh atau yang tidak terbakar. Kedua lemarinya masih utuh. Di dalam ada Al-Quran kecil yang sering Anton bawa saat mengajar. Dan di lemari yang lain juga ada Iqra anak-anaknya. Dan di dekat dapur ada lemari yang berisi mukena, sejadah, dan juga Al-Quran di lemari atasnya. Dan semua itu masih utuh, termasuk tempat penyimpanan Al-Quran dan di sekitarnya. Cuma dapur yang terbakar habis dan tidak tersisa apapun. Kalau dipikir-pikir memang aneh sih, tapi begitulah nyatanya. Jadi lemari tempat menyimpan Al-Quran itu terletak di pertengahan ruangan antara dapur dan luar. Dan sejak saat itu, Anton dan keluarga pindah dari kampung itu dan tanah rumah itu diserahkan kepada warga untuk dibangun sebuah masjid. Demikianlah kisah nyata yang kami adaptasi langsung dari penulis di akun Twitter @rasth140217, di mana menurut keterangan penulis bahwa cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh salah satu pihak keluarganya. Sebelumnya, gua mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini, yang sudah share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Bang J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.